teman-teman, pernah nggak sih kalian ketika membaca berita terus berpikir, wah berita ini bagus sekali, atau mungkin justru sebaliknya, wah berita ini seperti apa sih kok seperti ini? Jadi, teks berita adalah teks yang berisi laporan peristiwa atau kejadian nyata yang sedang atau telah terjadi. Disusun berdasarkan fakta dan disampaikan pada hal yang banyak melalui media massa ataupun digital. Nah, pada video kali ini kita akan mengulik tentang rahasia di balik teks berita. Gimana sih caranya meramu fakta menjadi narasi supaya pembaca dapat tertarik dan paham? Yuk kita simak video selanjutnya. Coba bayangkan jika kalian adalah seorang wartawan muda, kemudian kalian dikasih tugas penting. Contohnya seperti, coba tulis berita kebakaran di pasar rakyat pagi tadi. Kalian tidak bisa asal nulis dong. Berita itu harus lengkap, jelas, dan juga bernilai. Caranya, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa saja unsur-unsur dalam teks berita. Caranya adalah ada 6 unsur utama dalam rumus adik simbang. Wah, apa tuh? Kebakaran hebat melanda pasar rakyat pagi ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios pakaian yang saat itu masih dalam keadaan tertutup. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 6.30 WIB di Pasar Rakyat, Jalan Merdeka, saat sebagian besar pedagang baru saja tiba untuk membuka dagangan mereka. Api dengan cepat menjalar ke kios-kios lain karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti kain, plastik, dan kardus. Warga yang berada di sekitar lokasi bersama para pedagang berusaha memadamkan api sambil menunggu bantuan dari petugas pemadam kebakaran. Beberapa unit mobil damkar segera dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Setelah hampir 1 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Namun, akibat kejadian ini, sebanyak 15 kios hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Itu apa hayo? Yaps. Apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi? Kebakaran hebat terjadi di pasar rakyat pagi ini. Selanjutnya, D. Yap. Di mana tempat kejadian? Pasar Rakyat, Jalan Merdeka. I. Itu kapan? Yaitu waktu kejadian. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. K. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Diduga akibat korsleting listrik dari kios pakaian. S. Siapa saja yang terlibat? Pedagang, petugas pemadam kebakaran, dan warga sekitar. Dan M adalah bagaimana kejadiannya berlangsung. Api cepat menyebar karena banyak bahan mudah terbakar. Terakhir, B adalah bagaimana akibatnya. 15 kios hangus, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Nah, jika semua unsur-unsur teks berita tersebut sudah terkumpul, barulah kita bisa meramu fakta menjadi narasi. Karena kita tidak bisa hanya menumpuk-numpuk semua fakta saja. Semua harus disusun dengan jelas, rinci, dan runtut. Paling penting harus ditaruh di paragraf utama. Itu disebut lead atau teras berita. Kenapa sih? Ya karena pembaca nggak akan mau kalau baca semuanya. Kalau paragraf utama aja udah menarik, pasti mereka akan lanjut. Berikutnya adalah saya akan memberikan contoh kalimat salah dan juga kalimat benar dalam teks berita. Yang pertama adalah contoh kalimat yang salah. Pagi ini suasana pasar begitu terasa sepi. Tiba-tiba ada teriakan. Kalimat ini salah karena terkesan begitu lambat dan tidak langsung pada intinya. Selanjutnya adalah kalimat benar. Kalimat benar seperti kebakaran hebat melanda pasar rakyat pagi ini, diduga akibat korsleting listrik. Kalimat ini benar karena lebih terstruktur dan jelas kosakatanya. Membuat berita itu seperti meracik berita. Faktanya nyata, bahasanya jelas, strukturnya padat, dan jangan lupa objektif, tidak mengarang-arang. Nah, kalian
sudah tahu kan gimana cara mengulap fakta menjadi narasi berita? Mulai dari adik simbah, kemudian membuat lead yang menarik, sampai menyusun paragraf yang runtut. Coba deh kalian untuk mencoba bikin teks berita sendiri dari kejadian-kejadian di sekitar kalian. Siapa tahu kalian akan bisa menjadi jurnalis di masa depan. Kamu suka nulis, atau kamu suka baca puisi, atau kamu juga suka buat caption yang penuh makna? Atau kamu ingin jadi guru yang keren yang bisa bikin murid tetap belajar? Sastra, bahasa, kreativitas bisa kamu temukan semuanya di sini, di Pendidikan Bahasa Indonesia. Di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kita tidak hanya belajar soal teori, tapi di sini kita belajar bereksplorasi, mulai dari praktik mengajar, bahkan sampai menulis karya ilmiah dan fiksi. Pendidikan bahasa Indonesia bukan hanya sekedar tempat kuliah saja, tapi juga bisa menjadi tempat kita untuk berkarya. Jadi penulis bisa, bahkan jadi dosen juga bisa. Kita juga bisa jadi peneliti, jurnalis, editor, bahkan juga MC. Semua bisa dimulai dari sini. Kami bangga jadi bagian dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Yuk gabung sama kami. Karena bahasa adalah kekuatan. Bahasa membentuk pikiran, bahasa membentuk dunia. Dan Pendidikan Bahasa Indonesia adalah tempat kita mengubah masa depan.